Hari ini kita berada di Solo, sebuah kota di Jawa Tengah yang terkenal akan budaya dan sejarahnya. Kali ini kita mengunjungi sebuah pasar yang sangat ikonik bagi masyarakat kota Solo, yaitu Pasar Gede. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Gede Solo mudah dijangkau oleh banyak kalangan guna berbelanja dan membeli berbagai macam kebutuhan di sana. Keberadaan Pasar Gede Solo sebagai salah satu pasar tertua di daerah tersebut memang memiliki tatanan yang rapi dan bersih. Ruangan lebar yang menjadi pondasi utama justru memberikan kenyamanan saat berbelanja dan tidak menimbulkan efek berdesakan baik antara pembeli maupun penjual. Di satu sisi, akses untuk menuju lokasi pasar juga dapat dilalui oleh banyak transportasi. Pasar Gede sudah ada sejak pemerintahan Pakubuwono VIII. Awalnya, para pedagang mendirikan warung-warung kecil di sebuah tanah lapang milik Babah Cina berpangkat mayor yang terkenal dengan sebutan Babah Mayor. Tanah tersebut semakin lama semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah pasar, dan tanah tersebut kemudian berubah kepemilikan menjadi milik pemerintah pada tahun 1924. Pembangunan pasar monumental ini menghabiskan biaya sekitar 650.000 gulden pada masa itu, yang kini setara dengan 2,47 miliar. Setelah diresmikan oleh Pakubuwono X pada tanggal 12 Januari 1930, Pasar Gede yang dahulu bernama Pasar Gede Oprokan diganti menjadi Pasar Gede Harjonegoro. Pada waktu itu, sesuai namanya, Pasar Gede adalah pasar terbesar di antara pasar-pasar yang berdiri di kota Surakarta. Pasar Gede juga merupakan pasar bertingkat pertama di kota Surakarta. Pasar Gede atau yang dikenal dengan Pasar Gede Harjonegoro dirancang oleh arsitek Belanda bernama Thomas Carson. Nama Harjonegoro diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT Harjonegoro dari Keraton Surakarta. Oleh sebab itu, Pasar Gede Surakarta juga dianggap sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Surakarta pada waktu itu. Pada masa kolonial, Pasar Gede dikenal sebagai Pasar Priyayi karena barang dagangan yang dijual di Pasar Gede mempunyai kualitas yang lebih bagus jika dibandingkan dengan pasar-pasar lain yang ada di Surakarta.
Selain itu, orang yang berbelanja di pasar gede kebanyakan berasal dari golongan bangsawan atau kiai. Pada masa dulu, penyaluran barang dari distributor ke pasar gede dilakukan oleh abdi dalam Keraton Surakarta dengan mengenakan pakaian tradisional Jawa berupa kain panjang batik atau jarik dan beskap serta belangkon. Pungutan jasa dari kegiatan ini kemudian akan diberikan ke Istana Kasunanan. Sebagai sebuah pasar, Pasar Gede Solo memiliki ciri khas bangunan yang berbeda. Pintu masuk utamanya merupakan sebuah singgasana besar dengan atap lebar yang dibarengi dengan bangunan utama menyerupai benteng. Pasar Gede Solo disebut sebagai salah satu monumen sejarah Surakarta karena pasar tersebut merupakan pasar utama di Solo yang menjadi tempat jual beli sejak era Belanda. Bahkan, sejak berdirinya pasar tersebut, Pasar Gede Solo telah menjadi pusat perdagangan bagi masyarakat pribumi, Cina, dan Belanda. Berbeda dengan beberapa pasar tradisional di Solo atau Jogja yang biasanya dikenal sebagai sentra oleh-oleh dan buah tangan, Pasar Gede Solo justru dikenal sebagai pusat kebutuhan pokok. Aneka sayur segar, bumbu dapur, daging hingga buah-buahan tersedia secara lengkap di sana. Selain itu, Pasar Gede Solo juga tenar berkat aneka santapan khas Solo yang masih terus dijajakan di sana, seperti nasi liwet, dawet selasih, timlo sastro, tengkleng, tahok, dan masih banyak lagi.
Oleh sebab itu, tak heran jika Pasar Gede juga disebut sebagai destinasi wisata kuliner yang wajib dikunjungi jika sedang pergi ke Solo.